Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kandang sederhana, kandang Lutfi Aka. Ini alhamdulillah kita sudah mulai isi sapi lagi, teman-teman. Meskipun idola kita Setia Farm pamit, kita tetap semangat untuk beternak sapi. Ini kemarin banyak yang komen kenapa Setia Farm pamit. Ada salah satu yang paling ekstrim itu karena bangkrut. Ternyata tidak begitu ya teman-teman. Kemarin sempat diklarifikasi lewat di YouTube The Hakim Channel, Irfan Hakim. Kurang lebih seperti ini. Oke, jadi bukan alasan gara-gara istri hamil? Bukan. Alasan karena bisnis sapi memang melemah? Bukan. Ini perintah dari orang tua. Ketika kamu sedang menjalani proses di bidang usaha, lagi bagus-bagusnya, lagi mood-moodnya, lagi semangat-semangatnya, lagi tinggi-tingginya, tolong kamu keluar dari zona nyaman itu. Mumpung kamu masih dipercaya orang, mumpung kamu masih bisa berpikir lebih, bukan berarti tinggalkan, lepaskan, biar di-handle orang lain. Kamu merintis lagi, silahkan, relasimu masih banyak. Lebih baik kita turun daripada diturunkan. Nah, ini sapi-sapi yang saya dapat ini dari Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Ini harga ringan teman-teman. Sapi-sapi yang secara kualitas menurut saya masih biasa, kecuali yang tengah ini. Kalau yang tengah termasuk cukup super ini. Kalau yang ini biasa. Kemudian yang dua lagi di sini juga biasa. Ini memang saya pilih-pilih sapi yang kelihatan masih agak kurus, namun secara tulangan, secara kaki-kaki masih tegak, masih bagus lah, meskipun tidak super. Harapannya dia cepat gemuk, karena memang kalau pandangan saya teman-teman, sapi-sapi seperti ini memang dulunya kurang perawatan di kandang yang awal sebelum ini ya dibawa ke pasar, terutama yang ini. Sapi-sapi kurang perawatan. Nih cukup kurus teman-teman, sapi simental. Kalau bahannya menurut saya termasuk bagus, namun memang ini kondisi sekarang kurus. Ini ya bisa diamati dari depan. Saya sekarang lebih cenderung ke ini, sapi-sapi di kisaran bobot 300 sampai 400 atau hampir 500 lah. Karena memang ini ya, menurut saya resikonya dia tidak terlalu tinggi dibandingkan kita pelihara sapi-sapi jumbo, apalagi kondisinya menurut saya belum kondusif. Jadi kita pilih sapi yang tanggung ini. Mudah-mudahan bisa finish besok di Idul Kurban ya di kisaran 5 sampai 6 kintal. Tapi ini ya, barangkali ada teman-teman yang tertarik pengen meminang sapi-sapi saya juga bisa. Ini meskipun sapinya saya pelihara, tapi kalau ada yang minat ya monggo lah. Asalkan untung ya saya lepas. Ini sapi-sapi harga ekonomisan teman-teman. Ini 2 kali pasaran. Jadi satu pasaran saya dapat 2. Jadi 2 kali berangkat ini dapat 4 sapi. Kalau dari kepala ini ada tanduknya semua. Jadi biasanya kan kalau di wilayah sini orang lebih cenderung milih sapi yang bertanduk untuk hewan kurban. Jadi saya pilih sapi-sapi yang bertanduk. Dan secara jenis kayaknya sapi jenis, entah itu simental atau limousine cross. Seperti ini teman-teman. Kemudian kalau dari umur mungkin ini ya di kisaran 1,5 kalau dilihat dari kepala. Yang ini juga 1,5 mungkin hampir 2 tahun yang ini teman-teman. Kemudian yang ini juga kalau dari kepala ya kayaknya hampir 2 tahun. Kalau yang ini, nah jadi ceritanya sapi ini dibawa teman saya yang ngambil dari petani ke Pasar Hewan Pon Sukorejo, Kabupaten Kendal. Dulu petaninya itu beli 24 atau 26 saya lupa, kisaran segitu, babon dan anak. Jadi kemarin ini ke pasar juga bareng sama induknya. Dulu beli harga segitu, kemudian dirawat 1 tahun,
Nah kemarin yang pedetannya ini laku ke saya dan babonnya itu terjual di pasar hewan Sukorejo Kabupaten Kendal. Tapi dua-duanya kurus semua teman-teman, baik pedetan maupun babonnya itu kurus. Seperti ini. Kalau dari umur menurut saya sudah 1 tahun lebih, karena memang tadi dirawat 1 tahun di petani. Kemudian dulu ketika beli itu mungkin di kisaran 4 bulanan. Ya ini ya, nanti kita review juga dari bagian belakang. Kemudian yang sebelah sini sapi simental, ini harga ekonomisan. Kaki-kaki masih oke, seperti itu ya. Mohon maaf kotor, padahal tadi sudah saya bersihkan. Tadinya sudah dikasih airtag tapi kayaknya copot teman-teman. Kalau yang ini cukup lumayan super ya. Harga juga kemarin paling tinggi di pasar. Ini seperti ini. Mungkin secara jenis juga paling kental ini, dari warna juga paling paling pekat, coklatnya paling pekat. Rencana sapi-sapi yang pengen saya besarkan sampai besok Idul Kurban, sapinya belum terlalu jumbo sehingga insya Allah kenaikan atau ADG-nya lebih tinggi daripada kita pelihara sapi jumbo. Kalau memang perawatan kurang maksimal atau kita belum menemukan formula yang pas untuk sapi, atau biasanya kan kalau di tempat saya ini agak sulit ampas tahu ya, kadang dapat kadang tidak. Jadi kalau untuk sapi jumbo itu agak sulit kalau nggak ada ampas tahu, kecuali ada ampas tahu rutin, nah baru bisa. Tapi kalau sapi-sapi seperti ini asalkan kenyang, kemudian nutrisinya ya standar gitu, insya Allah cepat besar teman-teman. Ini ya. Dan coba kita review dari belakang. Ini masih kurus. Sapi simental. Kaki-kaki ya standar lah. Memang saya pilih yang tidak superan, karena kalau yang superan harganya juga super, harganya tinggi. Kita pilih yang tidak super tapi dia masih tegak. Jadi di antara teracak sama ini ya, kuku yang sebelah sini itu masih jejak gitu teman-teman. Kemudian pertumbuhan teracak juga bagus, tidak muter. Kalau panjangan bisa dipotong, tapi kalau muter gini sulit untuk diperbaiki. Nah, kita pilih yang seperti ini. Dan di pasar biasanya harganya juga lebih terjangkau. Ini. Kemudian yang nomor 2 itu kan bisa teman-teman amati, ini masih cukup tegak. Ini yang nomor 2, sapi simental, kaki-kaki oke ya. Kemudian yang nomor 3 ini paling besar di tempat saya untuk sekarang, paling bagus juga, harganya juga paling mahal atau paling tinggi. Alhamdulillah yang 3 ekor sudah mau untuk dikasih komboran. Kalau yang ini masih ajaran teman-teman, baru sedikit-sedikit karena memang baru sehari di tempat saya. Dan rata-rata ini sapi dari petani desa, jadi memang dulunya di kandang sana itu belum dikasih pakan komboran, mungkin hanya ini dikasih rumput, full hijauan. Dan ini ya, limosin cross. Kaki-kaki masih tegak ya, meskipun bukan kaki-kaki super tapi masih oke. Nah seperti itu teman-teman. Kemarin juga agak trauma ketika pelihara sapi kemudian terkena PMK, itu lumayan menguras tenaga. Mudah-mudahan ini aman ya, dan kayaknya kalau sapi-sapi kecil seperti ini kayaknya lebih tahan. Dan biasanya yang terkena, yang sulit sembuhnya itu di bagian teracak. Kalau mulut biasanya cepat
penanganan 2 kali aja sudah kering. Kalau di teracak yang sulit teman-teman, apalagi sapi besar. Kalau kecil kayaknya karena badannya belum terlalu berat, jadi untuk penyembuhan kayaknya lebih cepat seperti itu. Jadi kita cari yang aman-aman karena memang kondisi belum kondusif. Tapi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, ya mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.